Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bersama lagi. Kita masuk tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum mulai belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku semuanya, coba kalian buka dulu buku pulpenanya halaman 147. Nah, di halaman 147 ini yaitu subtema 1, kita awali dengan hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahmu. Nah, pada pembelajaran pertama di sini Ustaz akan menjelaskan tentang pengertian wawancara. Nah, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah, ada wawancara yang dilakukan dengan satu narasumber saja, ada pula wawancara yang dilakukan untuk beberapa narasumber. Nah, saat melakukan wawancara ada hal-hal yang perlu dilakukan anak-anak semuanya. Yang pertama, kita harus memulai pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan memperkenalkan diri. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Nomor 3, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, sebelum melakukan wawancara, yang pertama anak-anak harus menentukan topik dulu. Nah, setelah menentukan topik, ya, topik ini adalah pembahasan ya atau informasi yang akan kita cari. Nah, berdasarkan apa? Topik berdasarkan peristiwa atau sesuatu yang ingin kamu ketahui anak-anak. Nah, misalkan anak-anak ingin mengetahui tentang cara mengolah sawah. Nah, ini adalah topiknya, cara mengolah sawah. Nah, setelah menentukan topiknya itu, anak-anak akan bisa mencari narasumber yang tepat untuk diwawancarai. Siapa anak-anak kira-kira? Ya, betul sekali, yaitu adalah Pak Tani yang kita jadikan narasumber. Kalau anak-anak ingin mengetahui informasi tentang kesehatan, nah anak-anak bisa mencari narasumber yang tepat tentang kesehatan siapa, yaitu Bu Dokter atau Pak Dokter. Nah, jadi narasumber kita cari setelah kita menentukan topik yang akan kita ketahui atau informasi yang akan kita tanyakan. Nah, baik anak-anakku semuanya, setelah kita menentukan topik, kemudian setelah mendapatkan narasumber, barulah kita membuat daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Misalnya tadi tentang pengolahan sawah. Nah, kita membuat pertanyaan 1. Bagaimana cara mengolah sawah yang baik? Nah, nomor 2, bagaimana cara memanen padi yang benar? Nomor 3, misalnya setelah dipanen padi diolah seperti apa, atau kemana padi ini akan didistribusikan. Nah, kemudian berapakah hasil dari mengolah sawah. Nah, itu juga bisa dijadikan beberapa referensi pertanyaan yang akan nanti ditanyakan kepada narasumber. Nah, anak-anakku, coba kalian lihat halaman 148, ada sebuah gambar, ya, ada sebuah gambar 2 orang anak namanya Siti sama Lani. Nah, di situ Siti bertanya, apa hewan peliharaanmu? Lani menjawab, aku memelihara hewan kelinci. Nah, dari gambar dan percakapan tadi, nah, siapa yang menjadi pewawancara? Nah, siapa Nana? Ya, yang menjadi pewawancara adalah Siti karena bertanya, apa hewan peliharaanmu? Nah, Siti gambarnya itu sedang membawa kertas yang berisikan daftar pertanyaan. Lalu Lani ini sebagai
narasumber. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Aku memelihara hewan kelinci, jawablah Lani. Nah, setelah wawancara anak-anakku, misalnya kalian ingin mengetahui tentang hutan. Nah, siapakah yang narasumber yang tepat? Yaitu petugas perhutani ya, petugas perhutani. Nah, tahukah anak-anakku kerusakan lingkungan ya? Kerusakan lingkungan ini manusia berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungannya. Nah, ada beberapa kerusakan, contoh kerusakan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan anak-anak. Yang pertama, kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Nah, biasanya manusia mencoba untuk membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan. Nah, ini adalah cara yang kurang tepat. Karena apa? Karena ketika hutan dibakar, maka habitat hewan-hewan yang ada di dalam hutan akan mati dan makanannya pun akan berkurang. Makanya ada beberapa kasus ada harimau sampai turun ke perkampungan warga. Karena apa? Karena hutannya sekarang dibakar sehingga tidak ada makanan di hutan, masuklah ke perkampungan warga yang sangat membahayakan. Nah, berbeda dengan pembukaan lahan dengan cara menebang hutan, masih lumayan lah ya. Artinya jika penebangannya itu masih wajar, luasnya tidak terlalu sangat luas, masih bisa diperbolehkan tentunya dengan izin dan dengan izin yang sudah didapat ya. Kalau membakar hutan, semuanya hutannya lahannya terbuka, namun hewan-hewannya akan mati ya. Begitu juga dengan tumbuhannya. Nah, yang kedua, menangkap ikan menggunakan bom. Nah, ini kalau menggunakan bom ini tidak boleh anak-anak. Kenapa? Karena ketika menangkap ikan menggunakan bom, maka terumbu karangnya akan rusak, ekosistem lautnya akan rusak ya. Terumbu karangnya rusak, kemudian hewan-hewannya juga akan mati. Tidak hanya ikan, tetapi ada penyu, kemudian kuda laut, kemudian macam-macamnya akan juga ikut mati. Selain menggunakan bom, yang tidak boleh lagi adalah menggunakan pukat harimau. Apa itu pukat harimau? Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar, yang jaringnya itu adalah lubangnya sangat kecil. Sehingga kenapa tidak boleh? Karena kalau jaringnya itu lubangnya terlalu kecil, maka ikan-ikan yang kecil akan tertangkap. Nah, kalau ikan-ikan yang kecil tertangkap, maka tidak ada pembaharuan sumber daya alam, yaitu ikan. Makanya jaring-jaring yang diperbolehkan untuk menangkap ikan adalah jaring-jaring yang lebarnya cukup besar, sehingga anak-anak ikan yang kecil bisa lolos, tidak tertangkap oleh jaring. Nanti kita tunggu ikan itu tumbuh besar. Ketika sudah besar, barulah bisa kita tangkap. Nah, kemudian anakku di halaman 149 itu ada sebuah gambar, yaitu gambar apa ya? Gambar harimau. Nah, perhatikan gambar di samping. Hewan tersebut banyak diburu untuk diambil kulitnya. Apa dampak dari kegiatan tersebut bagi kelangsungan hidup harimau? Nah, harimau ini beberapa banyak yang memburunya. Nah, tetapi pemburuan harimau ini adalah tindakan yang kurang baik, yang menyalahi aturan negara. Kenapa? Karena ketika harimau ini diburu, maka harimau ini akan terancam punah atau hilang dari dunia ini. Kenapa? Karena harimau siklus hidupnya untuk beranak kembali itu cukup lama ya. Berbeda dengan ayam. Ayam itu cepat sekali beranak, cepat sekali bertelur, kemudian bertelur, menetas. Tapi kalau harimau ini sangat lama, sehingga tidak boleh manusia memburu harimau dan mengambil kulitnya untuk pakaian misalnya ya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian setelah kita mempelajari tumbuhan dan hewan dan kerusakannya tadi, kita melanjutkan pada kenampakan alam dan pemanfaatnya anak-anak. Nah, yang pertama,
yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi itu apa? Yaitu permukaan bumi berupa dataran yang luas yang berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, contohnya dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Nah, kalau di daerah sini ada perkebunan teh Pagilaran ya, kemudian Jolotigo ya, kemudian kebun kopi dan kebun kina. Dan juga untuk peternakan yang umumnya berada di dataran tinggi, yaitu peternakan sapi perah. Nah, biasanya kalau Idul Adha orang-orang mendatangkan sapi dari pegunungan, karena di pegunungan ini lebih mudah untuk mencari makan, mencari rumput ya. Kemudian di daerah yang tinggi ini ya, di sana udaranya terasa sangat sejuk dan dingin sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata, misalnya di wisata di Dieng ya, itu ras dingin, udaranya dingin. Kemudian mata pencarian penduduknya di dataran tinggi biasanya mereka menjadi petani ataupun peternak anak-anak, peternak hewan-hewan. Nah, ini adalah ciri khas dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu seperti apa? Gambarnya Ustadz kasihkan di layar kaca ya, bisa kalian saksikan. Untuk selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah ini adalah permukaan bumi ya, berupa dataran yang luasnya berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter. Nah, di atas permukaan air laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi, ya, tebu, karet, dan kelapa sawit. Nah, contoh hewan ternaknya biasanya ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Mata pencariannya penduduk dataran rendah beragam. Contohnya ada yang petani, peternak, pegawai, buruh perusahaan, buruh pabrik. Ya, seperti tempat tinggal kita yang berada di sekolah kita, Jalan Semarang ya, Kota Pekalongan, ini adalah termasuk dataran rendah karena ketinggiannya adalah 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Makanya kita sering menemukan beberapa ciri-cirinya tadi ya, ada sawah, kemudian ada tambak yang digunakan untuk beternak ikan ya, dan lain sebagainya. Yang nomor 3 yaitu pantai. Pantai itu apa sih? Pantai yaitu dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi ada pula pantai berupa tebing yang curam. Indonesia memiliki merupakan negara kepulauan, oleh karena itu Indonesia memiliki banyak pantai. Nah, seperti ada beberapa macam pemanfaatan pantai. Nah, pantai ini dimanfaatkan sebagai apa, anak-anak? Yang pertama budidaya ikan laut, budidaya udang ya, menggunakan empang tambak ya, cumi-cumi, dan budidaya rumput laut. Nah, perkebunan kelapa dan juga pertanian garam. Nah, pantai juga dimanfaatkan untuk pelabuhan anak-anak ya, pasar ikan dan tempat wisata. Misalnya Pantai Kencana, ada Pantai Ancol, nah, pantai banyak lagi ya, Pantai Kartini ada di Jepara. Nah, itu adalah tentang tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, demikian dulu video dari Ustadz ya untuk pembelajaran 1 tema 3. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa komentar, tulislah nama kalian, dan kalian boleh melengkapi apa yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu jaga kesehatan. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang